Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya penulis mau bahas kegagalan eh, pembersihan kerak ya. Jadi penulis kan sekarang ini beberapa kali melakukan pengujian eh, bakar atau salah, bukan dibakar, dipanggang ya. Oli beberapa eh, oli penulis panggang. Nah, sisa dari percobaan ini adalah kerak pada plat aluminium. Dan yang beda sendiri adalah kerak ini bukan sisa pembakaran, tapi kerak yang murni terjadi karena oli. Jadi keraknya yang penulis dapatkan itu bukan dari pembakaran, jelas ya, kelihatan bahwa kerak terjadi karena olinya, karena sama sekali nggak ada api di situ. Ketika ada api, penulis matikan apinya, penulis kecilkan kompornya. Jadi menurut penulis keadaan ini sudah lebih mirip dengan yang terjadi di ruang oli ya. Di ruang oli nggak ada api, adanya cuma oli. Oli yang kena panas imbas dari mesin. Di uji ini kita lihat beberapa perbedaan ya. Ada yang apa? Ada yang keraknya melebar, ada yang keraknya sangat hitam, ada yang keraknya sedikit sekali ya. Terlihat perbedaan. Jadi oli satu dengan yang lain itu beda. Sayangnya penulis nggak bisa uji oli-oli yang lama. Ya silahkan lah ya, yang punya oli-oli yang langka gitu melakukan percobaan yang sama, dipanggang dengan api yang kecil. Mestinya nggak sulit untuk melakukan itu. Yang sulit mungkin plat nomornya ya, yang sulit mungkin untuk bikin apa cengkokan di platnya itu ya. Tapi kalau sudah bisa buat ya mestinya bisa ya. Penulis sudah coba ketika apa namanya kerak ditoleti amsoil terus dipanggang. Ketika ditoleti apa itu motul multi power, ditoleti Valvoline XLD, dan terakhir ditoleti Sado Vita Plus, Vita Plus ya. Motor knalpot racing, kalau knalpot racingnya goyang-goyang ini nggak kelihatan keren tapi kelihatan murahan ya.
Nah, balik lagi ya. Dari hasil uji yang pertama nggak kelihatan apa jenenge, ada reaksi ya, nggak kayak waktu pertama ya, entah mengapa. Jadi penulis tidak melihat banyak perubahan pada gerak-geraknya. Padahal kali ini udah penulis ratakan, udah penulis bersihkan. Tetap aja nggak bisa hilang ya keraknya itu. Jadi penulis nggak paham itu eh, kerjanya gimana ya, gitu loh, sehingga ada yang ngomong bisa membersihkan varnish, bisa membersihkan kerak, karena dipanggang dalam waktu ya beberapa menit lah ya, itu nggak ada efeknya. Nah, kalau yang seperti ini terjadi, maka ya yang melakukan engine flash 5 menit gitu ya, 5 menit mesin di idling gitu ya, ya rasanya nggak akan banyak efeknya juga. Lawang ini penulis panggang loh, penulis panggang sampai panas banget, sampai olinya menguap gitu, nggak ada efeknya. Apalagi kalau misalnya di dalam mesin ya, yang suhunya nggak mungkin lebih panas dari kompor loh. Kita ngomong ruang mesin ya, bukan ruang bakar. Iya, kalau ruang bakar bisa 850, 450 sampai 850. Itu tapi kan ruang bakar. Sementara oli kan ruangnya terpisah. Dari ruang bakar menuju oli itu ada pendinginan, ada kisi-kisi, atau kalau di yang pakai radiator ya ada radiatornya, ada water jacketnya, water jacket ya. Di sekelilingnya silinder, di dalamnya silinder itu ada cairan di situ. Nggak mungkin ruang oli itu mendapatkan suhu yang lebih tinggi. Karena lihat aja lah kulan itu suhu maksimalnya berapa, titik-titiknya berapa, mungkin 116, 117. Itu yang kulan sudah termasuk bagus itu. Jadi oli nggak kena suhu setinggi itu. Karena kalau kena setinggi itu ya pastinya bakal cepat rusak juga. Tapi ya nyatanya enggak kan ya. Enggak terjadi seperti itu. 5 menit. Berapa sih panas mesin dalam 5 menit itu? Enggak akan tinggi banget 5 menit itu. Ya kalah lah jauh dengan kalau dipanggang sampai berasap lah ya. Apa pernah terjadi manasi mesin, dibuat ruang mesin olinya sampai berasap? Kan jarang sekali terjadi itu kan.
Di percobaan kedua penulis juga lakukan khusus ya, kan ada bagian yang keraknya itu di bagian cekungannya. Penulis kasih engine flash apa Vitaflux ya di situ. Hasilnya apa? Dipanggang itu padahal udah agak lama loh ya, nggak ada efeknya ya, hampir nggak ada efeknya. Entah ya apa yang beda dari dipanggang dengan kalau di mesin. Entah ya, apa harus ada kocokan-kocokan gitu. Karena penulis gosok-gosok juga ya nggak berkurang. Dan yang makin parah adalah ketika sudah panas, bikin kerak juga Vitafluxnya, jadi kuning-kuning merata gitu ketika terjadi tipis-tipis atau gimana. Jadi makin parah. Yang lebih apa lebih ada hasilnya itu adalah ketika penulis menggunakan bensin campur yang ada campurannya dengan margarin. Ya nggak tahu lah, mungkin pakai bensin aja bisa, tapi penulis kebetulan punyanya bensin yang campur margarin. Ya wes, penulis pakai, ya lumayan lah ya, yang bagian tipis-tipis itu bisa hilang gitu. Dan penulis tentu ya nggak mungkin melakukan uji panggang kalau pakai bensin, karena ya pasti kebakar lah ya, karena suhu bakarnya aja mungkin ya 70 derajatan gitu ya. Padahal kalau pakai kompor manggang gitu, hanya waktu dalam beberapa detik saja air sudah menguap, sudah mendidih ya. Kalau di plat kayak gitu, apalagi bensin. Jadi penulis nggak pakai plat, nggak pakai manggang bensin ya. Jadi kan beberapa engine flash itu ada yang bensin, ada yang solar, ada yang minyak tanah. Kalau nggak percaya silakan lihat material safety datasheet lah. Ada yang nyebut diesel oil, diesel fuel. Ada yang nyebut kerosin, kerosin itu minyak tanah. Jadi ya wis anu lah ya, jadi makin meragukan lah ya kemampuan engine flash itu. Aduh, penulis nggak bisa banyak ngomong dah sekarang ya, hasilnya kayak gitu mau gimana gitu loh. Katanya yang ngomong engine flash hebat, engine flash anu, ya wis lah. Engine flash ya mungkin kayak bensin, kayak solar gitu, pelarutnya kuat, bisa menghasilkan kerak. Tapi ya buktinya ketika penulis gosok-gosok, digosok loh ya, digosok, nggak dibiarkan di permukaan gitu, enggak, digosok, pakai digosok ya. Kalau mesin siapa yang gosok, kan nggak ada toh. Kalau mesin ya dari larutan toh. Nah ini penulis sambil digosok baru ada efeknya. Kalau nggak sambil digosok ya tentu nggak ada efeknya. Ya walau yang ngomong engine flash sakti, engine flash hebat itu, sampai sekarang menulis kok belum lihat buktinya.
engine flush lawan oli mesin yang normal lah ya. Terus nggak usah ngomong yang khusus diesel, tapi yang oli-oli normal lah ya, oli yang beneran API-nya API SM, SN atau apapun lah ya, oli yang sertifikasinya jelas ya. Ada logo API-nya. Itu coba dibandingkan dengan dengan engine flush campur sama oli yang ecek-ecek gak jelas mereknya, gak jelas, gak ada logonya, gak ada apanya, kayak gitu. Coba dibandingkan lah. Karena kok rasanya meragukan. Aduh, penulis nggak bisa komentar banyak. Terima kasih udah menonton ya, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.